Lagi-lagi bocor ke publik rekaman Bima Arya dan Hatwanto sebelum vonis IBHRS. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Apa yang kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolong. Bitabis akdamak. Ulama-ulama di penjara. Sahabat saya naik, saya menengok juga tapi tak ketemu dengan penjaga itu. Sahabat saya naik ke Qol'ah. Qol'ah artinya tembok, tembok yang dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha membangun tembok masjid yang indah di Mesir. Tapi pada masa rezim kekuasaan Gamal Abdul Nasir, disitulah tokoh-tokoh pejuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara? Disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah, dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, ini deh, ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam, makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya, dan penjaga itu menengok dengan mata. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama. Saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Dan di akhir usianya menjadi penjaga masjid, bercerita kepada salah seorang sahabat yang berkunjung ke Qol'ah, tembok benteng Muhammad Ali Pasha. Allah mau menunjukkan, kata kalian mukjizat tak ada, mukjizat masih ada. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Cara melihat hukum sebagai peralatan politik gitu. Dan semakin orang melihat fenomena hari ini itu mempertontonkan bahwa hakim itu adalah skrup dari kekuasaan tuh. Jadi hal-hal semacam itu, apalagi hakim dengan dan kalau kita sambungkan lagi, memang hakim menginginkan minta maaf aja tuh. Bahkan yang dihukum 1 tahun pun yang 2 itu disuruh minta maaf, gerasi aja. Lo gerasi itu hanya berlaku minimal 2 tahun yang terbawa. Kalau hukuman 2 hari diminta gerasi pula tuh. Jadi ini kekacauan, dan kita bisa baca itu kegelisahan dari hakim itu. Udah cepet-cepet minta maaf aja supaya tugas saya selesai. Mana ada orang dihukum 1 tahun ada gerasi, itu nggak ada dalam undang-undang. Gerasi itu 2 tahun minimal, maksimum 2 tahun maka boleh minta gerasi. Jadi istilah gerasi pun hakim itu nggak lagi ngerti tuh. Dia anggap bahwa Pak Jokowi memang harus tunjukkan diri sebagai pemaaf, maka sebaiknya hari ini juga supaya Pak Jokowi tampil ke publik dan I give you my benediction, bahasa asingnya tuh. Saya beri berkah dan saya beri maaf pada kalian. Ini soalnya tuh kekacauan di dalam cara kita melihat penegakan keadilan. Ini adalah pasal karet. Pasal karet itu artinya lentur ya. Oleh karena itu dari awal ketiga kejanggalannya adalah pasal 14 ayat 1 itu sudah sejak orde lama tidak dipakai, bahkan orde baru pun juga tidak menggunakan itu. Ya itu betul. Jadi dalam perbandingan ini hukuman ajaib. Yang bahaya adalah pemerintah sebetulnya merasa Habib Rizik kalau dia dibebaskan, tidak dihukum, maka Habib Rizik akan bikin keonaran sampai 2024. Jadi itu sebetulnya yang akan terjadi itu. Tapi yang jelas sebelum mati bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustaz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia?
Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa? Itu DP-nya. Nanti cashnya akan diterima lagi di akhirat. Kenapa? Karena dosa jariah tetap mengalir. Allah mengharamkan perbuatan zalim. Sesungguhnya aku, yakni Allah, mengharamkan perbuatan zalim ke atas diriku. Maka janganlah, dan aku haramkan kezaliman kepada kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Hasmi mengatakan tugas beberapa orang di 2024 lebih mudah jika HRS dikerangkeng. Pengamat internasional Hasmi Bachtiar turut menanggapi vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Habib Rizik. Hasmi Bachtiar menyoroti putusan majelis hakim yang menjatuhi hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rizik atas kasus swab tes RS Umi Bogor. Menurut Hasmi Bachtiar, dengan dipenjaranya Habib Rizik, setidaknya tugas beberapa orang di tahun 2024 akan lebih mudah dilakukan. Setidaknya tugas beberapa orang di 2024 akan lebih mudah jika HRS dikerangkeng. Selamat pagi, gerimis, ujarnya seperti dikutip Pikiran Rakyat dari cuitan di akun Twitter pribadinya @hasmibachtiar. Lebih lanjut, ia menyampaikan doanya agar eks-pentolan FPI beserta keluarganya itu bisa diberikan lebih banyak kesabaran. Tidak hanya itu, ia juga menyindir orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang padahal dulu dibela oleh HRS justru hanya bisa menonton saat eks-imam besar FPI itu divonis 4 tahun penjara. Semoga HRS dan keluarga Allah berikan kesabaran lebih. Yang dulu HRS bela hari ini ternyata cuma bisa menonton, padahal salah satu kunci kekuasaan ada di tangan mereka, katanya menambahkan. Hasmi Bachtiar meyakini bahwa keadilan akan datang. Jika bukan dari manusia, maka keadilan tersebut akan datang dari Tuhan. Untuk diketahui, Habib Rizik baru saja dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kasus tes swab RS Umi Bogor. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun, ujar Hakim Ketua Katwanto. Vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun penjara. Hal yang meringankan adalah terdakwa punya keluarga dan sebagai guru agama ilmunya masih dibutuhkan masyarakat, tutur Hakim menerangkan. Kendati lebih ringan dari tuntutan jaksa, pihak HRS menolak vonis majelis hakim tersebut dan akan mengajukan banding. Selain Habib Rizik, menantunya Habib Hanif Alatos juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.